Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang tema reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Sebelum lanjut ke penjelasan materi, kami akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Rintan Nurkamit, Eka Amalia Febrianti, dan juga Salma Nadiroh Fatmayuti. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan Islam. Apa sih pendidikan Islam itu? Jadi, pendidikan Islam itu suatu proses pemberian bimbingan dan pengajaran kepada peserta didik dalam rangka meningkatkan kualitas potensi iman, intelektual, kepribadian, dan keterampilan peserta didik untuk menyiapkan kehidupan ke depan berdasarkan dengan ajaran Islam. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Tujuannya adalah mewujudkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam, seperti aspek rohani, aspek jasmani, dan juga aspek akal. Gimana ya karakteristik pendidikan Islam itu? Karakteristik pendidikan Islam itu terdiri dari pendidikan rohbaniyah, pendidikan keimanan, pendidikan yang menyeluruh dan sempurna, dan juga pendidikan yang ideal dan realistis. Namun, sebagian besar masyarakat memiliki stigma kalau pendidikan Islam itu diposisikan hanya sebagai pelengkap, pendamping, penunjang, dan bahkan rata-rata diprioritaskan setelah pendidikan umum. Mengapa seperti itu? Yang pasti banyak banget nih faktornya. Faktor-faktornya seperti visi pendidikan Islam yang kurang konkret, dikotomi keilmuan, pendidikan Islam hanya ranah kognitif, dan juga terfokus hanya pada kesalahan individual. Lalu, apa ya yang dapat dilakukan supaya pendidikan Islam itu kembali pada posisi yang seharusnya? Yaitu dengan reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Dan juga ada proses pemberdayaan umat, suatu proses yang berusaha meningkatkan kualitas hidup individu atau sekelompok umat yang beranjak dari kualitas sebelumnya menuju kualitas selanjutnya. Teman-teman, ada juga ciri-ciri umat yang berkualitas seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, disiplin dan pekerja keras, bertanggung jawab, dan terampil, dan juga cinta tanah air dan memiliki rasa kesetiakawanan sosial. Lalu pemberdayaan umat dapat dilakukan melalui apa ya? Jelas dapat dilakukan melalui keluarga, melalui institusi pendidikan, dan juga melalui masyarakat. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemberdayaan keluarga. Dalam konsep Brain Development menjelaskan bahwa sistem perserabutan otak manusia itu sangat ditentukan oleh kontak manusia pada 3 tahun pertama kehidupannya. Semakin banyak gejala alam yang dapat ditangkap anak pada 3 tahun pertama usia mereka itu, maka mereka akan merangsang pertumbuhan sistem selabut-selabut otak yang berarti akan berdampak tingginya kecerdasan anak di masa mendatang. Oleh karena itu, pemberdayaan potensi umat harus dilakukan sejak awal kelahiran. Yang kedua, kita akan membahas tentang pemberdayaan institusi pendidikan. Kurikulum yang
ada di sekolah harus mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan di masyarakat agar peserta didik akan lebih memahami kondisi masyarakat. Apa yang dipelajari hendaknya berguna bagi kehidupan peserta didik dalam masyarakat dan didasarkan atas masalah masyarakat. Dengan demikian, peserta didik akan lebih siap menjadi warga masyarakat. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Arah pemberdayaan selanjutnya adalah di masyarakat dengan cara meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap terwujudnya bangsa yang memiliki peradaban dan moral tinggi. Masyarakat akan mengikuti apa saja yang ditentukan oleh sekolah tanpa mempertanyakan secara kritis apa manfaat dari semuanya itu, karena ditinjau dari pencapaian tujuan pendidikan. Emang seberapa pentingnya sih pemberdayaan umat itu? Penting dong pastinya, karena ajaran Islam telah menyatakan bahwa manusia di samping harus berilmu pengetahuan juga harus beriman dan bertakwa. Apa sih reorientasi pendidikan Islam itu? Dan kenapa itu harus dilakukan? Reorientasi pendidikan Islam itu merupakan penetapan ulang suatu kebijakan secara cerdas dan bijaksana dalam menentukan arah yang hendak dicapai. Dan kenapa itu harus dilakukan? Karena banyaknya isu-isu yang dapat mempengaruhi turunnya moral suatu individu maupun negara. Demi mewujudkan masyarakat yang madani, perlunya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tetap dengan memegang kaidah yang ada. Emang ada aspek apa aja sih dalam reorientasi pendidikan Islam itu? Ada aspek strategi dan juga aspek tujuan. Reorientasi dalam strategi pendidikan Islam terdapat pemerataan kesempatan untuk mengolah pendidikan, revaluasi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga efisiensi pendidikan. Sedangkan reorientasi dalam tujuan pendidikan Islam itu terdiri dari mengorientasikan dan mengarahkan pendidikan Islam pada tujuan mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Lalu, reaktualisasi dari pesan-pesan perdamaian, kerukunan, dan kemanusiaan yang dapat dijumpai dalam Piagam Madinah. Lalu, menggagas kajian Islam dengan paradigma Islamic Studies yang lintas disiplin. Lalu bagaimana reorientasi pendidikan Islam itu? Pengembangan reorientasi pendidikan Islam dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama, memperjelas visi pendidikan Islam. Yang kedua, meminimalisir dikotomi keilmuan. Yang ketiga, mengimbangi sisi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang keempat, menggelorakan semangat umat. Untuk memperjelas pendidikan Islam, perlu dengan tujuan pendidikan Islam yang mencetak generasi dengan insan kamil, seperti paham ilmu agama, berakhlak Islami, adaptif terhadap iptek, kompetitif, kreatif, dan inovatif. Untuk meminimalisir dikotomi keilmuan itu dengan adanya pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum. Dikotomi keilmuan dapat diminimalisir dengan langkah-langkah. 1. Menggunakan pendekatan saintifik dalam pembelajaran Islam. 2. Mengkaji ilmu agama dan sains secara sinergis. 3. Membiasakan mengkaji ilmu secara inter, multi, dan transdisipliner. 4. Mengakomodir penggunaan ICT dalam pendidikan Islam. Untuk mengimbangi sisi kognitif, efektif, dan psikomotorik, perlu menerapkan strategi student-centered learning, mengoptimalkan interactive learning, menerapkan problem-based learning, dan membangun rasa empati terhadap sesama manusia. Sedangkan untuk menggelorakan semangat umat dengan melatih kepekaan sosial seperti studi banding, kegiatan
dan juga meningkatkan intensitas project based learning, dan juga mengaplikasikan konsep ta'awun dalam tugas atau proyek pembelajaran. Kesimpulannya yaitu pendidikan Islam dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan, menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri peserta didik yang bercorak Islam dan mampu membentuk sumber daya manusia yang dicita-citakan oleh Islam. Dan ini beberapa referensi yang diambil dari kelompok kami. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.